adalah orang yang Allah cintai mereka sebab karena mereka punya amalan yang menjadikan Allah cinta sama mereka. Jadi termasuk hadirin, hamba-hambanya Allah yang beriman itu mereka tergambar di antaranya dari bagaimana mereka mengundang cintanya Allah dengan apa yang mereka lakukan. Mereka berusaha jadi hamba yang disayang Allah dengan apa yang mereka perbuatkan, dan mereka itu menjauh dari apa yang Allah larang, sehingga Allah menjadikan mereka sebagai wali-walinya di dunia. Wali biasanya serumpun sama akar kata wilayah. Makanya biasanya para wali itu punya wilayah. Maksudnya bukan berarti hanya sekedar dia berkuasa, enggak, tapi orang yang mampu mempengaruhi wilayah terkecil di mana dia tinggal. Keluarga, desa, RT, RW, kecamatan, kelurahan, atau mungkin yang lebih luas skupnya daripada itu. Jadi dia punya pengaruh kebaikan. Ada magnet kebaikan, yang magnet itu terus menyedot orang lain untuk mengikuti kebaikan yang dia lakukan. Dan termasuk salah satunya adalah hadirin datang ke majelis ilmu, jamaah duduk, orang lewat menyaksikan. Kenapa sih? Oh, ngaji. Akhirnya orang berpikir, oh iya, saya selama ini jauh ya, belum, lupa nih ngajinya, saya mau ngaji deh. Akhirnya mereka pun mengaji. Akhirnya jamaah cuma karena duduk dapat pahalanya, beliau yang mengikuti jamaah dapat pahalanya. Dan termasuk hadirin, siapa sih orang-orang yang Allah cintai? Dan apa sih yang mereka dapat setelah Allah mencintai mereka? Ternyata Allah berjanji untuk wali-walinya Allah adalah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak akan pernah la khaufun, nggak ada lagi rasa khauf, takut. Apa makna dari rasa takut? Mengkhawatirkan itu tentang khawatir, tahzan itu artinya sedih. Kalau khauf itu artinya ya khawatir, ya takut. Apa yang ditakutkan, apa yang dikhawatirkan? Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab tafsir Al-Quranul Azim beliau, la khaufun alaihim, mereka nggak punya rasa takut dan kekhawatiran alaihim atas mereka tentang masa depannya. Itu kata Al-Imam Ibnu Katsir. Jadi masa depannya nggak dia takuti. Besok jodoh saya siapa ya? Dia pasti langsung bergumam, Bismillah ya Allah, besok saya akan berjodoh dengan orang yang salih. Besok calon menantu saya siapa ya? Anak saya siapin loh jadi penghafal Al-Quran. Calon menantu saya siapa ya? Dia langsung berpikir, saya nggak takut selama anak saya didik, saya jaga, saya muliakan, saya pastikan dia mengkonsumsi makanan yang halal yang dihidangkan oleh bapaknya, maka besok yang jadi calon menantu saya pasti orang salih. Ini namanya la khaufun. Sakit. Siapa yang lagi ngalamin sakit? Kakinya, tangannya, atau kepalanya kadang cenut-cenut, atau begitu capek sedikit langsung ngedrop badannya, harus bed rest selama 7 hari. Ya Allah, sakitnya ini la khaufun, gak membuat dia overthinking, gak membuat dia khawatir akan sesuatu, kecuali dia tahu bahwa setiap dirinya akan kembali jua kepada Allahnya. Maka dia gak ada rasa khawatir. Gimana caranya biar gak khawatir? Caranya yakin sama Allah. Kalau masih ada khawatir berarti belum sepenuhnya yakin sama Allah. Masih ada 99%, itu ada 1% yang belum yakinnya sama Allah. Karena kalau udah yakin sama Allah tuh loss. Jamaah kalau udah yakin sama anaknya jamaah, saya yakin anak saya Allah yang menjaga, anak saya Allah yang mantau, dia merantau keluar kota nan jauh di sana, saya nggak bisa mendekapnya, memeluknya, nggak bisa membimbingnya secara langsung, tapi Allah akan melihat, menyaksikan, dan saya percaya anak saya, Bismillah, dilepas anak itu sekolah di luar kota atau bahkan di luar negara. Itu kalau udah yakin sama anak. Gimana kalau yakin sama Allah? Jamaah yang dirahmati Allah, kita sering ngelihat kadangkala dia enak ya hidupnya, kenapa saya belum? Dia lebih baik ya kayaknya kehidupannya lewat postingan-postingannya di sosial media, kendaraannya yang dia posting, capaiannya yang dia posting, rumahnya yang dia posting. Kenapa saya belum seperti dia? Kalau ada masa
kalau ada masa di mana kita mengkhawatirkan hal tersebut, padahal kita adalah orang yang sudah yakin sama Allah, ada yang kurang dalam keyakinannya, kurang pol mentok sama Allah, bahwa setiap masing-masing akan bersinar pada waktunya. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau ada yang bersinar di hari ini, bilang dan lihat postingan itu lamat-lamat sambil membatin, Bismillah ya Allah, semoga sebentar lagi giliran saya. Jangan malah diiriin, alah pamer banget. Halo guys, alhamdulillah ini tokoku yang baru ya guys. Alah pamer lagi. Jamaah, belajar melihat orang lain bahagia, kita ikut bahagia. Ingat loh rumus-rumus yang dulu yang pernah kita pakai. Jangan jadi 4S. Susah melihat orang senang, senangnya jika melihat orang lain. Jangan gitu. Belajar bahagia. Aduh hari ini capek banget. Kenapa? Karena coba lihat deh, ini orderan kalian. Brrr, di videoin orderannya satu gudang, sampai parkirannya full orderannya. Gak apa-apa. Bilang dalam batin kita, habis ini ya Allah giliran saya. Jamaah, matahari gak pernah mencela bulan, bulan gak pernah mencela matahari, karena mereka bersinar pada waktunya masing-masing. Gak apa-apa kalau hari ini melihat capaian orang sudah lebih duluan dibanding kita yang masih berproses. Suatu saat kita akan sampai. Kalaupun belum sampai di dunia, nanti kita akan sampai jua di akhirat. Dan semua yang hari ini sedang diperjuangkan itu harus jadi bahan dan bekal yang membuat kita gak khawatir tentang masa depan. Apa sih yang membuat manusia khawatir? Lebih-lebih adalah mereka mengkhawatirkan masa depannya, yakni negeri akhirat. Makanya gimana supaya gak khawatir tentang negeri akhirat? Beramallah solih yang banyak. Beramal solihlah yang banyak. Hadir ke kajian salah satunya. Ibu boleh maju lagi gak? Biar yang berdiri bisa duduk. Boleh maju lagi hadirin. Mohon dengan segala hormat ya jamaah. Gak apa-apa, bismillah. Boleh hadirin, biar bisa duduk jamaah yang berdiri di luar. Niatin ya jamaah sambil gesernya, ya Allah mudahin urusan hamba, dunia hamba, akhirat hamba. Itu janji Allah. Idza qila lakum tafassahu fil majalis. Kalau dikatakan di dalam suatu majlis, tafassahu, ayo luasin. Fafsahu. Kemudian mereka meluaskan, yafsahillahu lakum. Maka Allah berjanji siapa yang melapangkan majlis ilmu, Allah lapangkan hidupnya dunia akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Semangat yang di depan kami ini bukan sembarang orang, tapi beliau-beliaulah tiang-tiang penyangga peradaban. Pondasi-pondasi kuat yang membangun peradaban. Akan selalu ada jemaah, di mana lahir dari putra-putri jamaah atau mungkin diri jamaah sendiri, anak cucu keturunan yang nanti melanjutkan estafet kebaikan ibunya. Mereka kenal ibunya siapa? Ahli ta'lim. Ibu saya tuh kalau pagi pasti di kajian. Itu kesan yang dibangun seorang ibu kepada anaknya. Anak itu gak jauh-jauh dari ibunya. Kenapa hari ini jamaah melihat ada seorang pedagang? Biasanya imma dua pilihan. Satu, dia berdagang karena otodidaknya. Atau dua, dia keturunan seorang pedagang. Kenapa seorang anak sampai mencintai Al-Quran sebegitu dalamnya? Dua kemungkinan. Satu, dia mencintai Al-Quran dengan kesadarannya. Atau dua, orang tuanya sejak kecil mengkondisikan untuk mencintai Al-Quran. Maka hadirin, jadilah kita orang tua yang membekali diri kita jadi hamba yang baik. Sampai besok anak kita ketika ditanya, nak mau punya calon istri seperti apa? Yang seperti mamahku. Karena dia ngelihat figur dari ibunya. Atau anak perempuan kita, besok kamu kalau mau punya suami seperti siapa? Seperti papa. Kenapa? Melihat figur seorang laki-laki baik yang bertanggung jawab dan mencintai keluarganya dari ayahnya. Tapi keluarga saya gak kayak gitu Ustaz. Gimana terus sama keluarga saya? Ingat Allah berfirman, la khaufun alaihim. Jangan khawatir, Allah tahu yang terbaik. Jemaah, siklus itu roller coaster.
Jangan dikira yang hidupnya roller coaster kita doang. Yuk kita buka sejarah. Rasul 1 Hijriah diusir sama orang-orang Mekah, dan beliau pindah atas izin dan wahyu dari Allah, hijrah dari Mekah menuju Madinah dalam keadaan pressure, under pressure, dalam tekanan, dikejar orang-orang kafir Quraisy. Bahkan sampai mengatakan, siapa yang bisa mengambil Muhammad hidup atau mati, aku beri 100 ekor unta. Kalau hari ini mungkin 100 unit mobil. Bayangin beliau berhijrah dalam kondisi kayak gitu. Tahun 1 Hijriah. Tahun 2 Hijriah ada perang Badar, 300 lawan 1000. Kaum muslimin menang. Setelah pertama diusir, tahun kedua menang. Tahun ketiga perang Uhud, menang apa kalah? Perang Uhud menang atau kalah? Endingnya kalah. Artinya pertama diusir, lalu kemudian tahun kedua menang, tahun ketiga kalah, tahun kelima Hijriah ada perang Khandaq. Allah menangkan kaum muslimin pada peperangan Khandaq. Tahun ke-6-nya, waktu Nabi mau umrah sama para sahabat, lalu gak boleh masuk sama orang kafir Quraisy Mekah. Lalu terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Lalu mereka pulang, tidak melaksanakan umrah. Kalah lagi. Dan tentu saja perjanjian Hudaybiyah itu merugikan kaum muslimin banyak. Tahun 2 tahun berikutnya, 8 Hijriah, Nabi Fathu Mekah, membuka kota Mekah. Mekah yang tadinya semuanya sekelilingnya berhala, dihancurkan berhala-berhala tersebut. Ada hanya satu kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu grafik hidupnya Rasulullah dalam kisah perjalanan yang kita bisa baca di dalam banyak riwayat. Diusir, lalu menang pada perang Badar. Kalah pada perang Uhud, menang dalam perang Khandaq. Diusir lagi, lalu melahirkan perjanjian Hudaybiyah, merugikan kaum muslimin. Tahun 8-nya Futuhat, membuka menaklukkan kota Mekah. Bayangin hadirin, manusia paling baik, paling soleh, paling dicintai Allah, tetap aja hidupnya tuh fluktuatif, naik turun. Apalagi kita yang banyak dosa, yang jarang berzikir kepada Allah, yang kalau sedekah mungkin masih banyak perhitungannya sama Allah, maunya segera dapat feedbacknya. Ya Allah, saya baru sedekah 100.000 loh ya. Katamu kan 10 kali lipat. Mana 1 jutanya? Belum datang nih. Yang banyak perhitungannya sama Allah. Harus ya jemaah, kita Masya Allah tabarakallah lebih roller coaster lagi dibanding Rasulullah. Rasulullah aja yang soleh sesoleh itu aja hidupnya roller coaster. Menang ya kalah, menang ya kalah. Pernah bahagia, pernah juga kecewa. Itu hidup. Tapi selama kita berbaik sangka bahwa gak ada yang perlu dikhawatirkan, selama Allah yang memberi itu kita tahu zat yang maha baik, gak ada lagi perasaan la khaufun alaihim. Gak ada yang dikhawatirkan dari masa depan, karena masa depan kita ditulis oleh penulis takdir terbaik, Allah. Siapa yang paling tahu anak kita kuliah di mana? Allah. Ibu boleh loh support anaknya, nak mau kuliah di mana? A. Sebut aja nama universitas A. Yaudah nak, siap-siap ya nak. Yaudah, dia belajar baik-baik. Ternyata setahun pertama dia belajar, berikutnya dia ngetes, ternyata gagal. Begitu setelah tahun berikutnya tes lagi, gagal lagi. Gak ada masalah, karena Allah tahu yang terbaik buat anak kita. Kalaupun belum kuliah di universitas A yang dia idam-idamkan, Allah ganti dengan yang lebih baik. Ibunda yang merasa kemarin qadarullah masyafal, lagi aduh anak saya kok begini ya, sekarang polanya anak saya kok sepertinya kayak agak-agak susah diaturnya ya. Jamaah, kalau jamaah yakini itu asalnya dari Allah sebagai ujian, menambah kesabaran dan pundi-pundi jariah buat jamaah dalam mendidik anak-anak, membersamai anak-anak. Lalu jamaah gak pernah stop mendoakan, jamaah lisannya gak pernah stop berzikir Rabbi habli minas salihin. Itu kebaikannya buat siapa? Buat anak dan kita, orang tuanya. Orang tuanya berarti kan terjaga terus dari zikir kepada Allah, ya gak? Makanya ketika jamaah mendapati anaknya lagi, wah ini crowded banget, anak saya ini lagi hektik banget, lagi rame, aktif, jamaah tetap baik sangka sama Allah bahwa Allah pengen nih saya banyak-banyak zikir, Allah pengen nih saya pengen nyebut ya Latif supaya anak saya jadi lembut. Dengan itu jamaah makin dekat kan sama Allah.
Makin banyak kan zikirnya sama Allah. Dengan makin banyaknya jamaah berzikir kepada Allah, jamaah dapatkan pundi-pundi kebaikan. Zikrullah, jadi orang yang paling banyak zikir kepada Allah. Makanya kemarin 2 hari lalu, ingat ya, siapa orang yang paling bahagia? Adalah orang yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Waktu itu ada seorang ibu di daerah Isfahan gitu jemaah, di Pakistan atau di daerah mana gitu, Isfahan. Seorang ibu ini punya cucu, anaknya udah gak ada, cucunya sakit syaraf. Berzikir terus sama Allah, kerjaannya berzikir doa, berzikir doa, berzikir doa, begitu terus sama Allah. Ketika cucunya ini sakit syaraf, beliau berdoa, ya Allah, kalau hamba harus datang ke rumah sakit, kami tahu kami gak punya. Karena sangat sederhana, rumahnya sederhana, gak ada ubinnya, tanah liat jemaah, sangat sederhana hidupnya. Kalau hamba harus mengandalkan uang, hamba gak punya uang. Tapi hamba yakin ya Allah bahwa kuasamu melebihi daripada uang yang harus hamba keluarkan. Jadikan wasilah zikir ini menjadi penyembuh buat anak hamba ya Allah, cucu hamba ya Allah. Ada seorang dokter mau ngadain seminar, hadirin. Begitu beliau naik pesawat, udara di atas tuh gak kondusif, cuacanya tuh bahaya. Kalau memaksakan perjalanan lebih membahayakan. Akhirnya pesawat itu turun tiba-tiba di bandara terdekat. Sesampainya di bandara, karena dokter ini mau ngisi seminar, waktunya mepet, akhirnya sang dokter jalur darat. Lewat jalur darat, hujan badai luar biasa, pohon-pohon bertumbangan. Menutup jalannya sang dokter, pohon itu roboh, dokter cari jalan desa. Desa itu menuju nenek yang punya cucunya sakit syaraf. Lewat di sana, ternyata gak jauh dari kediamannya, itu mobilnya dokter tersebut, bannya tuh mengalami kelilit daripada tanah yang belok karena hujan. Gak bisa jalan lah jemaah. Ya udah memutuskan akhirnya tunggu jemaah. Dia keluar daripada mobilnya, daripada membahayakan dirinya, dia keluar mencari penduduk setempat. Diketok pintu rumah sang nenek tersebut. Lalu terus kemudian dibuka, nenek itu pun mempersilakan masuk. Begitu masuk disiapkan apa segala macam. Mata dokter ini tertuju kepada si cucu yang sedang terbaring lemah. Ibu, itu siapa? Itu cucu saya. Sakit apa? Sakit syaraf. Boleh saya lihat? Oh ya boleh, silakan Pak atau Mas. Dilihat sama dokter tersebut. Wah, Ibu, saya dokter dari sebuah kota Isfahan. Saya dokter syaraf terbaik di negeri ini. Dan Masya Allah, Tabarakallah, Allah ternyata yang membuat pesawat saya harus turun mendarat sesegera mungkin. Saya lewat jalur darat, hujan badai, pohon tumbang, sehingga membuat mobil saya harus berbelok ke tempat ini. Dan ini rencana Allah. Ternyata saya harus menyembuhkan daripada cucu ibu. Dan mudah-mudahan ini jadi jariah untuk saya, cucu ibu. Izinkan kami yang mengobatinya hingga sembuh. Allahu Akbar. The power of zikir jemaah. Banyak zikir. Kadang kita lupa berzikir kepada Allah. Zikrullah dawa, zikrun nasi da wa zikrullahi dawa. Kalau banyak mengingat manusia itu adalah sumber penyakit, tapi banyak mengingat Allah itu sumber ketenangan atau sumber kesembuhan. Siapa yang paling dominan sering kita ingat? Jamaah bangun tidur yang diingat? HP. Jamaah lagi dalam perjalanan yang dilihat, baru ya, toko baru nih, harus dicobain nih. Padahal dalam waktu 1 menit kita menunggu lampu merah, itu kita bisa banget berzikir 60 kali istighfar dalam 1 menit. Tapi biasanya kita di lampu merah bacain plat nomor motornya orang, B1139KF AA1818SS. Nomornya bagus ini, 1818. Terus mulai deh cerita, Pak coba lihat Pak itu, masa AA805? Itu kan berarti AA bos. Mas itu yang punya bos siapa? Coba berzikir sama Allah.
La khaufun alaihim. Nanti nggak ada lagi kekhawatiran yang muncul. Oh ya, emang jatahnya. Enak ya dia kaya. Emang jatahnya. Nanti kita kok ada gilirannya. Bilang gitu jemaah. Jangan iri dengan pencapaian orang lain dalam konotasi negatif. Kalau iri berlomba dalam kebaikan untuk menunggangi harta, meraih amal jariah, silahkan. Tapi jangan sampai kalimat ini tuh kalimat yang buruk, yang dilesatkan sama orang yang dapat capaian tertentu. Melainkan kita bilang dalam hati, ya Allah, sebentar lagi giliran saya. Bilang aja gitu. Jamaah nyantai aja jemaah. Ntar kalau jemaah ngeliat, ya Allah tokonya makin besar, bismillah ya Allah, sebentar lagi giliran saya. Ya Allah postingannya kok keren-keren banget, bismillah ya Allah, sebentar lagi giliran saya. Kita punya waktunya kok masing-masing. Yang penting ikhtiarkan ikhtiar terbaik. Jangan khawatirkan apapun yang ada di hadapan kita, karena Allah pasti sudah memberi yang terbaik bagi setiap hamba-hambanya. La khaufun alaihim. Yang kedua, wala hum yahzanun. Jangan sering-sering bersedih hati. Kenapa bersedih? Wajar. Wajar dong sedih, wajar. Siapa yang bilang sedih gak wajar? Sedih itu wajar. Yang gak wajar itu larut dan meratap dengan sedihnya, lalu membuat dia gak mau makan. Nak, assalamualaikum. Nak, assalamualaikum. Buka nak. Gak mau mak, aku gak mau buka. Kamu belum makan loh nak. Gak mau mak, biarin aja aku mati, soalnya dia barusan mutusin aku. Laki-laki, ya Allah. Si Panjul itu loh hadirin, yang membuat anak putri Anda sampai galaunya luar biasa, atau membuat diri Anda sampai tergila-gila. Yang dulu bilang, aku gak bisa hidup tanpa kamu. Buktinya sampai sekarang masih hidup dia. Ngakunya dulu gak bisa hidup tanpamu. Hadirin, apa sih yang membuat selama ini terus ternyata anak-anak muda yang mungkin lagi masa-masanya akhirnya galau? Biasanya faktornya harus diakui ya, biasanya faktornya memang Allahnya itu dikesampingkan dalam hatinya. Lagi galau, nyetel sesuatu yang mak jelek banget. Cinta ini misalkan membuat aku ingin bunuh diri, atau cinta ini akhirnya dia dibawa dengan suasana yang kayak gitu. Sehingga hatinya itu bukan hati yang dikuatkan sebab Al-Quran. Karena Al-Quran itu menyadarkan. Orang yang dengerin Quran sama yang dengerin selain Al-Quran itu vibes-nya beda. Karena Quran itu membangun kesadaran. Fafirru ilallah. Gak ada terus yang kemudian tuh orang dengerin Quran mati wayalah. Gak ada gitu. Tapi kalau ada orang dengerin sesuatu selain Al-Quran, terus mereka punya impian untuk kayaknya aku harus bunuh diri nih kayaknya. Itu ada loh jemaah. Karena kesadarannya sudah terbawa oleh suasana yang dia dengarkan jika selain Al-Quran. Walaupun sekali lagi jemaah, kita masih berproses ya, ninggalin sesuatu yang selain Al-Quran. Kita lagi masih sama-sama berproses lebih dekat sama Quran. Tapi tetap pelan-pelan Quran itu akan nyaman, menyembuhkan kalau kita baca terus-terus. Apalagi kalau jemaah nih mulai ngerasa, ini kenapa nih badan kayak ada gak enak. Dengerin aja Ruqyah Syekh Mansur As-Salimi. Dengerin di YouTube Ruqyah Syekh Mansur As-Salimi. Dengerin pakai headset kalau bisa. Wah, sendirian kalau bisa. Ntar kalau ada apa-apa gimana? Enggak akan terjadi apa-apa. Selamat. Insya Allah kita sambil minta tolong sama Allah, enggak akan terjadi apa-apa. Semua akan baik-baik aja. Nah, orang beriman itu nomor 2, mereka enggak sedih berlebihan. Orang beriman itu mereka enggak sedih berlebihan. Rasulullah pernah sedih? Pernah. Kebayang gak jemaah, Rasulullah SAW punya istri yang bahkan ketika ditanya oleh istri Nabi yang lain, Nabi itu jawab jujur, gak ada yang bisa menggantikan posisi Khadijah di hatiku. Jujur banget Nabi.
bahwa Bunda Khadijah itu istri yang paling dicintai Nabi. Tentunya Nabi mencintai istri-istri beliau, tapi Bunda Khadijah nggak ada yang bisa menggantikan posisi beliau di hati Rasulullah SAW. Kalau jamaah meninggal, kira-kira suaminya bakal bilang gitu nggak? Wallahu a'lam. Atau ketika jamaah meninggal, suami langsung mengambil tindakan yang lain. Tergantung hadirin, silakan, itu menjadi opsional dan kita yang paling tahu bagaimana posisi kita di hati suami kita. Tapi maksudnya Rasulullah pernah sedih. Kan ayatnya berbunyi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Walahum yahzanun. Mereka tuh yahzanun, la walahum yahzanun, dan tidaklah mereka itu sedih. Sedih aja mereka enggak. Rasulullah pernah sedih, pernah. Bukan berarti nggak boleh sedih, tapi sedih itu boleh. Meratap terlalu lama yang enggak boleh. Rasulullah ditinggal wafat istri beliau. Rasulullah ditinggal meninggal dunia oleh paman beliau Abu Thalib. Padahal paman beliau mensupport, istri beliau mensupport. Tapi Rasulullah punya booster yang cepat untuk nggak meratap terlalu lama. Nah, rumus supaya bangkit dari rasa sedih itu ada 3. Rumus yang pertama, supaya nggak sedihnya terlalu lama, yakini Allah punya yang lebih baik. Harus yakin dulu. Karena aulia Allah itu iman, orang-orang yang beriman. Jadi harus yakin dulu Allah punya yang lebih baik. Yang kedua, rasa sakit ini Allah hadirkan untuk menguatkan. Rasa sakit ini Allah hadirkan untuk menguatkan. Coba jemaah yang dulu merasa tahun 2020, ya Allah habis saya, semuanya hancur porak-poranda, toko saya nggak ada yang beli, ini ya nggak ada yang beli. Coba sekarang, ya Allah terima kasih ya, fase-fase itu sudah kami lewati. Sekarang kami jadi hamba yang lebih kuat, jadi hamba yang lebih pandai memposisikan keuangan, jadi hamba yang lebih pintar finansial, jadi seorang hamba yang lebih melek dan aware terhadap kesehatan. Itu kan yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan ketika kemarin kita dikasih corona. Ya Allah, ternyata dengan corona hamba lebih punya banyak waktu sama keluarga. Hamba lebih punya family time yang selama ini mungkin masing-masing. Coba jemaah, family time-nya enak pas corona apa enak sekarang? Family time, rasa kebersamaannya pas corona. Kami ngerasain banget tuh waktu corona, semua pengajian kosong, benar-benar kosong, kecuali yang online ya, yang Zoom, diganti Zoom. Itu membuat waktu full sama keluarga. Dan waktu itu kan anak-anak gak boleh keluar ya. Keluar aja langsung, nak jangan keluar nak, ada virus. Jadi di rumah tuh, di dalam rumah terus ngapain? Kita live streaming YouTube. Makanya ada deh di YouTube, Irfan Rizky Dinar Laika Enter. Keluar deh di YouTube. Memori itu waktu Dinar masih kecil, Bismillahirrahmanirrahim. Ada di YouTube video ngajinya tahun 2020 ketika corona. Sekarang mau live streaming bareng sama Mbak Dinar, sama Mbak Laika, sama Abang Umar. Susah banget ternyata. Itulah jemaah karunia dari Allah. Family time yang begitu powerful banget. Kadang kan yang dulunya tragedi akhirnya sekarang jadi komedi untuk kita tertawakan, karena kita berhasil melewatinya dengan hebat. Dulu berat, aduh berat ya Allah. Sekarang segini doang ya Allah. Kenapa? Pundaknya dikuatkan. Makanya rumus supaya gak sedih terlalu lama itu, ingat, sekarang tragedi, besok jadi komedi. Sekarang kita sesali, besok kita senangi. Kita ceritanya sambil ketawa-ketawa. Bu, gimana ibu bisa sampai di titik ini? Wah, nek diceritake mas, ya Allah. Biyen kula ki nunut wong, ngenger karo wong, diseneni mas. Dulu waktu itu jualin udang, ya Allah mas, tangan saya masuk saat pulang amis, saya udah mandi mas, ya Allah. Suami pas mau tidur tetap amis banget nih, gak hilang-hilang. Saya udah sabunan ping 10 kali. Ya wes lah, terus akhirnya ya gak apa-apa,
Nikmatin jamaah, jangan sedih. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Jangan sedih. Aduh sakit, gak apa-apa, sebentar, ayo bangkit lagi. Kenapa sih dikecewakan ya? Udah gak apa-apa, ayo bangkit lagi. Kamu gak boleh di sini. Dipecat, setelah dipecat malah Allah izinkan punya usaha sendiri. Awalnya bingung, 4 bulan pertama pengangguran suami saya Ustadz. Di bulan kelima Allah izinkan ketemu teman lamanya. Teman lamanya jualan kain perca. Akhirnya dia bekerja sama, dia yang jualin kain perca, jadi bos kain perca. Ya Allah, dari limbah-limbah fashion di sebuah garment. Masya Allah, cara Allah tuh indah loh jemaah. Pernah ya saya cerita ya, ini cerita masyhur banget nih, berkali-kali saya ceritain. 2010 nikah, seorang perempuan 2010 nikah. Pas lagi hamil suaminya KDRT dan ketahuan selingkuh. Terus suaminya gak terima KDRT. Abis babak belur. Sampai bahkan dalam ceritanya tuh saya kayaknya mau mati deh. Saking sakitnya dia merasa lebam-lebam di sekujur tubuhnya. Dia lapor ke orang tua akhirnya memutuskan udah pisah aja. Dalam keadaan hamil besar tuh. Malu kayak apa jemaah? Pernikahan seumur jagung, keadaan hamil besar, akhirnya dia pun melahirkan tanpa ada suami di sebelahnya dan suaminya memang gak bertanggung jawab. Drop mentalnya. 2011 dia memutuskan, saya fokus didik anak saya fokus ngaji. Bismillah, Allah yang akan saya dekati dan Allah gak mungkin ngecewain saya. 2012 tambah solihah, 2014 tambah solihah. Dan ada momen di tahun itu dia berjumpa dengan seorang laki-laki, ta'aruflah dia dan laki-laki ini menikah dengan dia. Laki-laki yang 2014 menikah dengannya adalah seorang owner dari travel haji dan umrah. Sehingga tahun 2010 diperlakukan sampah oleh laki-laki yang salah, 2014 dimuliakan oleh laki-laki yang benar-benar memuliakannya. Dan setiap tahun bisa haji furoda, tiap tahun bisa umrah. Bahkan kapanpun dia capek, aduh sayang, pusing sebentar, kita ke Mekah bentar yuk, ayo sayang. Karena pemilik. Kisah nyata ini jamaah yang dirahmati Allah membawa pikiran kita kepada ternyata gak perlu takut-takut banget dan gak perlu sedih-sedih banget lah atas sesuatu yang luput dari kita. Kehilangan sakit, dikecewakan sakit, dibawa kabur uangnya sakit. Tapi kalau Allah memberitahu kepada kita bahwa ini ya aku kasih hadiah yang lebih baik darimu, wallah jemaah, semua rasa sakit itu terbayar lunas dengan satu kebaikan Allah saja. Ada seorang jamaah tertipu. Dia mau bangun rumah, sudah dipercayakan 250 juta. Uangnya dibawa kabur. Sakit, sangat sakit. Karena mengumpulkan uang sebanyak itu bukan hal sesuatu yang sangat mudah bagi dia. Dan dia mati-matian ngumpulin itu. Dia mendambakan ada rumah yang mungil sederhana untuk keluarganya tercinta. Tapi jamaah ini di balik rasa sakitnya tetap ada baik sangka sama Allah. Ya Allah, hamba yakin ditipunya hamba, dibawa kabur uang hamba 250 juta ini pasti karena engkau mau memberi hadiah yang lebih besar dari nominal yang pernah ditipu, atau dari nominal yang pernah hamba tertipu karenanya, atau nominal itu dibawa kabur sama orang. Gak lama kejadian itu berlangsung, orang ini dapat hadiah dari Allah, haji furoda jemaah. Bukan haji furoda abal-abal yang membuat amsyong, ngomongnya haji furoda ternyata koboyan, bukan. Tapi benar-benar haji furoda yang hotelnya bintang 5, yang hotelnya view Ka'bah, yang hotelnya di depan Mekah, yang dia keluar langsung ke pelataran Masjidil Haram. Padahal kalau si jamaah ini berangkat, dia akan berangkat tahun 2042. Tapi Allah tarik dia berangkat di tahun 2020-an something. Allah kasih hadiah. Kalaulah 250 juta itu untuk haji furoda dengan fasilitas itu gak cukup, butuh 2 kali lipat jamaah. Tapi Allah hadiahkan itu sama beliau. Allahu Akbar. Hadirin,
Belajarlah untuk nggak sedih terlalu lama. Tapi saya tetap sedih Ustadz. Iya, manusia. Kita masih manusia. Sedih terlalu lama, kita masih masuk manusia jemaah. Sedih loh, ditinggal wafat tuh sedih, dikecewakan tuh sedih, dikhianati kesetiaan itu sedih. Tapi suami Anda suami Anda menselingkuhi Anda, menciderai kesetiaan yang sudah Anda bangun selama ini. Anak Anda mendurhakai Anda, orang tua Anda nggak bertanggung jawab mendidik Anda, partner bisnis Anda curang dan culas sama Anda. Kalau itu semua untuk menjadikan Anda hamba yang lebih kuat daripada sebelumnya, besok Anda pasti akan bilang, terima kasih ya Allah, ternyata ini yang Engkau hadiahkan sebagai gantinya. Ya Allah. Asalkan satu jemaah, iman sama Allah. Itu aja. Yang kita perlukan cuma iman, yakin sama Allah. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jangan sedih lama-lama. Iman sama Allah mulai dibangun. Yakini bahwa ini yang terbaik. Yang kedua, menguatkan. Allah pasti sedang menguatkan kita. Untuk di masa depan, saya yakin insya Allah ini pasti saya lebih kuat. Sama kisah lagi jemaah, kisah nyata tahun 2017-an something. Ada orang bangun sesuatu dalam usaha. Waktu itu cukup lumayan dia nabung. Ada satu orang kepercayaan jemaah. Sebelum corona, bawa kabur uang si fulan ini 70 juta. Pada tahun itu 70 juta tuh sangat besar bagi, sekarang aja besar jemaah. Besar bagi dia. Karena dia harus nabung 70 juta sekian lama. Besar luar biasa. Orang ini terus datang lalu bertemu. Kami cuma hanya jadi pendengar aja. Satu-satunya solusi yang bisa kami bilang sabar. Mas sabar ya. Sabar mas, Allah pasti tahu yang terbaik. Ya Ustadz, tapi kan 70 juta tuh gede. Istrinya nangis, suaminya juga udah mah sabar mah. Tapi kan kami ngumpulinnya kami kan sampai nyesek jemaah. Orang gimana sih? Dibawa kabur uangnya 70 juta. Ya udah, kita cuma bilang sabar. Corona jemaah. Di saat yang lain tiarap ketika corona, dia meroket jemaah. Jualan online-nya, orderannya meroket. 2022 ketemu atau 2021 kalau nggak salah. 2021 ketemu, senyum. Wih, Masya Allah. Gimana mas? Bener Ustadz dulu. Suruh sabar, yakin Allah punya yang terbaik. Bener Ustadz. Bener. Loh bener kenapa? Alhamdulillah, pengkhianat itu berkhianat sebelum corona. Saat omset kami masih kisaran jutaan. Yang dia bawa kabur 70 juta rupiah. Kok alhamdulillah sekarang? Padahal dulu kan nangis-nangis. Iya, istrinya sambil senyum-senyum. Ya Ustadz, alhamdulillah dia si pengkhianat itu udah keluar membawa 70 juta. Lah kalau dia masih ikut ngenger sampai sekarang, yang dibawa kabur sudah bukan 70 juta, tapi sudah miliaran yang dia bawa kabur Ustadz. Alhamdulillah, ternyata Allah tuh maha baik ya. Itu jemaah, Allah tuh tetap maha baik. Udah toh, makanya sekarang woles aja. Woles, santai. Jemaah sekarang kalau lagi ada musibah, petaka, sesuatu yang menggelisahkan, udah baik sangka gini, Allah, saya tahu ini mesti DP-nya toh. Bilang gitu aja jemaah. Ya Allah, kenapa suami selingkuh? Udah langsung baik sangka. Ya Allah, hamba tahu ini pasti DP, hamba mau dikasih surprise sama Allah nih. Udah dibilang gitu aja jemaah. Gak usah ambil pusing. Ada orang nih, saya kok baru buka toko lah, kok di depan ada kepala ayam. Saya buka toko kok karyawan saya gak masuk semua. Pada sakit, pada apa segala macam. Kok ini toko kayaknya ada yang mulai aneh-aneh nih. Ada Allah. Bacain aja ayat kursi, bacain aja Al-Baqarah. Panggil anak-anak santri penghafal Quran, santri yatim. Nah, tolong bacain ya, tokonya bunda, tokonya bapak, tokonya mama, tokonya papa. Yuk baca Quran. Bismillah. Pegangannya Allah. Jangan habis diginin. Datang ke dukun nih. Dukun mana yang paling kuat nih? Malah begitu. Kita tahu Allah yang punya segala-galanya. Ingat Nabi bersabda, Wahai anak pamanku Sayyidina Abdullah bin Abbas,
Kalau satu kaum berkumpul untuk memudaratkan kamu, nggak akan pernah sampai kemudaratan itu padamu kecuali apa yang Allah telah tetapkan untukmu. Dan kalau satu kaum sepakat mau datangin manfaat untukmu, nggak akan pernah ada manfaat itu datang padamu kecuali yang Allah tunjuk dan tetapkan untukmu. Jadi sekarang ya udah, ini terjadi pasti Allah yang punya powernya. Kalaupun nanti yang membalas pun juga Allah. Jadi kembalinya kepada Allah, bukan main dukun mana yang paling kuat. Itu dukun harga berapa ya dia kesana ya? Oh, dukun yang sekali datang 5 juta. Ya udah, saya harus datang yang sekali datang 10 juta. Nanti Anda malah rusak. Siapa yang membiarkan dirinya bergantung pada makhluk, Allah membiarkan dia bergantung sama makhluk. Dan Allah gak akan pernah sudi menolong seorang hamba yang bergantung kepada makhluk. Makanya jangan gantung sama makhluk. Tapi saya punya backupan Ustadz. Backupan tuh penting untuk ini. Ya, menurut Anda penting, tapi menurut Allah gak ada fungsinya. Kita mau punya backupan sekian orang pun, kalau Allah bilang aku cabut backupanmu semuanya, gak akan bisa apa-apa. Udah, mending backupannya Allah aja. Kalau ada pun orang mau datang, wah ternyata datang di backup sama ini, itu ya karena pertolongan Allah aja, bukan karena dianya. Dan kita mah gak ada peduli sama dianya. Pernah dengar ceritanya Nabi Ibrahim? Waktu Nabi Ibrahim sedang dalam keadaan terhimpit, lalu malaikat memberi bantuan penawaran. Wahai Ibrahim, ayo minta tolong, aku bantu kok. Apa kata Ibrahim? Ini seorang nabi punya tauhid yang hebatnya luar biasa. Nabi Ibrahim bilang, amma anta fala. Kalau saya suruh minta sama kamu wahai malaikat, fala, no way. Maaf, saya gak akan pernah minta sama kamu. Tapi amma Allah, kalau saya harus minta sama Allah, itulah saya akan minta sama Allah. Mau orang kaya datang ke hadapan kita terus bilang, nanti kalau ada apa-apa tinggal hubungin kontak kita aja ya. Kalau kita ngambil seperti Nabi Ibrahim, kita bisa bilang, terima kasih ibu atas niat baiknya. Tapi ingat, bangun dalam hati, jangan ngandelin dia. Andalkan dalam hati. Kalau sama manusia, bismillah ya Allah, hamba sudah putus semua pengharapan kepada manusia. Tapi hamba hanya pada Engkau ya Allah. Kalaupun dia datang itu karena izin-Mu ya Allah. Kalaupun dia mau nolong membangun masjid, bangun pondok, bangun kelas, karena Engkau yang menunjuk dan Engkau memilih tangannya menjadi jembatan dalam amal jariah ini. Dan itu pun kembali pada dirinya ya Allah, bukan dia. Kecewa loh jemaah. Berulang kali saya bilang ke teman-teman, anak-anak muda Wonosobo, anak-anak muda Masjid Maaf, anak-anak muda yang membersamai SHQ, kita semua bareng-bareng yang ngaji di Elena, berulang kali, ayo jemaah, putusin pengharapan sama manusia. Amma anta fala. Kalau sama Anda, enggak, no way, enggak ada. Amma Allah. Tapi kalau sama Allah, ya, saya akan mengadu, meminta, merengek. Maka sekarang tuh kalau ada masalah, minta dulu sama Allah. Ya Allah, ada begini ya Allah. Cerita dulu langsung. Ini begini ya Allah. Mudahkan ya Allah. Ntar tahu-tahu tuh kayak dikenalin orang ini tuh ternyata jadi jembatan kemudahan hal tersebut terselesaikan. Oh, ini emang orang wasilah yang Allah titipkan untuk menyelesaikan masalah. Selalu akan begitu kalau orangnya bergantung sama Allah. Udah, jangan sedih banyak-banyak. Jadi yang pertama, syaratnya apa supaya gak sedih banyak-banyak? Yakini Allah punya yang lebih baik. Yang kedua, ini sesuatu yang Allah datangkan dalam musibah, pasti maunya menguatkan. Nah, supaya gak sedih, yang ketiga caranya ini jemaah, belajarlah tersenyum walau hati sedang tidak baik-baik saja. Tulis di kolom komentar teman-teman, belajarlah untuk tetap tersenyum walau hati kita tidak sedang baik-baik saja. Ini kata-katanya anak-anak senja biasanya nih. Belajarlah untuk tetap tersenyum walau hati sedang gak baik-baik saja. Yang jamaah lihat hidupnya, ini kayaknya orang hidupnya senyum mulu, ketemu enak mulu. Bukan berarti dia gak punya masalah. Dia hanya sedang menampilkan senyumannya untuk saudaranya, dan masalahnya dia simpan di atas sejadah, diadukan kepada Allahnya. Ini yang berbicara kan senyum mulu dari tadi nih. Emang dikira jamaah
Ini yang berbicara lagi nggak punya masalah. Ada masalahnya di sini, ada. Saya juga ngelihat jamaah ini wajah-wajah ahli syurga. Padahal sebenarnya hatinya tidak sedang baik-baik saja pasti. Wajah-wajah ahli syurga plus sebenarnya wajah-wajah sedang menyembunyikan masalah. Tapi kan itu emang sebenarnya seorang muslim kan? Antal qiyan an yalqa akhaka. Dia menemui saudaranya dengan wajah yang paling surur. Surur itu artinya wajah yang paling membahagiakan, lagi menyenangkan. Emang bisa orang yang kita temui menjadi bahagia kalau kita temui dalam keadaan cemberut? Yang ada dia bukan malah bahagia, tapi dia nanya, kenapa sih Jeng? Mau cerita karo aku? Kenapa Besti? Cerita dong. Karena kita udah pasang wajah bete, kenapa sih? Kenapa sih? Itu kalau pasang wajah bete itu begitu jemaah ditanyain. Makanya pasang wajah penuh bahagia, pasang wajah ceria. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jangan khawatir, jangan bersedih hati. Udah latihan senyum. Senyum tuh belajar dari sekarang. Di Jepang aja kan saya pernah cerita kan. Di Jepang aja ada kursus per 1 jamnya 18.000. Kursus untuk senyum. Latihan senyum. Mereka tuh saking berat beban hidupnya ya jemaah. Bahkan saya kan pernah cerita ya, punya teman dari 2014 sampai 2018 tuh kerja di sana. Sahabat dekat banget. Dan beliau cerita emang bebannya berat banget. Orang sana mah kadang lebay kalau kata teman saya. Kenapa bro lebaynya? Ya diomelin dikit aja masa langsung bunuh diri. Iya begitu cuma temennya, jadi ada yang diomelin sama atasannya langsung bunuh diri. Kalau orang kita mah diomelin biasa aja ya. Lu gimana sih? Terus oh ya maaf ya, maaf afwan, mohon maaf ya, iya nanti nggak diulangi, udah gitu aja selesai. Besok ya udah biasa lagi. Makanya jamaah, netizen yang paling luar biasa kuatnya itu adalah netizen plus 62. Netizen plus 62 tuh netizen kuat tuh. Mentalnya juga mental baja tuh. Kalau di luar kadang dibully sedikit langsung mereka besok-besoknya telah meninggal dunia, tersiar di kabar kayak gitu kadang. Ada kan kayak gitu artis-artis di luar kadang gitu. Karena mereka ya tadi mereka nggak ada Rabb Allah sebagai tempat pulangnya mereka. Kalau kita kan mau apa-apa tinggal bilang aja, ya Allah, hamba butuh ini. Ya Allah, bantu hamba itu. Kalau kita kan apa-apa tinggal nyebut Allah. Tapi karena mereka nggak ada, mereka bingung. Ya karena tidak bertuhan. Mereka bingung. Saya harus pulang kemana ya? Saya harus nyebut siapa ya? Akhirnya yang mereka tahu cuma mati. Habis diomelin sama atasannya, mereka pulang, ada baygon nggak nih? Diminum, mati. Padahal mereka punya dalam genggaman mereka popularitas. Nggak jarang di antara mereka adalah orang yang berkecukupan, bahkan kaya raya, bahkan owner dari sebuah brand besar. Tapi kenapa mereka memilih jalur itu? Apakah hidup mereka nggak lebih bahagia dari kita yang biasa-biasa aja? Tentu secara uang mereka lebih banyak. Kenapa mereka nggak lebih bahagia? Bahkan mereka memilih untuk mati. Jawabannya, tidak ada iman dalam hatinya. Hati dan jiwanya kosong dari Allah. Makanya rapuh. Kalau ada Allah, tenang-tenang aja, santai aja jamaah. Diparkirin terus, jedok, stop. Baru begitu nabrak kenapa bilang stop? Dia lihat tukang parkirnya. Oh ini tukang parkir yang agak nyeni sedikit ya. Dia lihat ke belakang, bempernya penyok. Biasa aja. Gak terus, kamu gimana sih? Ganti loh bemper aku nih, beli di Om Amerika. Mahal nih bemper nih. Enggak, dia biasa aja. Oh penyok, udah gak apa-apa, santai aja. Dia nyantai gitu aja mah. Karena ada Allah, bukan dunia di sini. Di sini ada Allah. Makanya mereka la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mobil baret. Kenapa nih? Enggak, tadi enggak sengaja gasruk. Oh ya udah.
besok hati-hati ya. Paling gitu doang ngomongnya. Kenapa penyok nih? Iya tadi nabrak tiang. Oh yaudah besok hati-hati ya. Udah gitu doang. Karena nggak masuk dunia itu ke dalam hatinya, itu nggak masuk. Makanya perkataan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya Allah jadikan dunia dalam genggamanku, jangan masukkan dunia ke dalam hatiku. Sayyidina Abu Bakar tuh kurang apa jemaah? Beliau beliau miliarder. Beliau miliarder jemaah. Sedekahnya miliaran, luar biasa. Ya Allah jadikan dunia dalam tanganku, jangan masukkan dunia dalam hatiku. Karena tahu, Sayyidina Abu Bakar tuh tahu, kalau dunia masuk ke dalam hati, rusak wes jemaah. Ciri-ciri dunia masuk ke dalam hati, kita jadi budak dunia. Di antara ciri-cirinya adalah terlalu mencintai dunia daripada orang yang dicintai dalam keluarganya. Handphone dibanting anak, yang diomelin siapa? Itu lagi cinta dunia tuh. Kamu nih gimana? Handphone mama nih loh sampai. Coba dilihat jemaah. Anak kita tuh, itu yang tidur kita dekap, yang kita yang melahirkannya, kita juga yang menyusuinya, kita yang mengandungnya 9 bulan. Coba dilihat berapa sering kita ngomelin anak-anak kita. Giliran sama anaknya orang lagi bertamu ke rumah kita, mak kerumpiang gitu. Gak apa-apa, anaknya orang lo digituin. Gak apa-apa, giliran anaknya sendiri kok. Ayo jemaah, pelan-pelan. Jangan. Mereka adalah titipan Allah yang harus kita jaga dengan baik. Mama main di kulkas, kecap dituangin, saus dituangin, semuanya tumpah, sirup tumpah. Masya Allah, solehah anak mama ya. Mau jadiin sirup jadi kuas ini buat gambar. Habis itu berbuat baiklah sama mereka. Nah, sehat-sehat ya nak. Udah misi dulu, ayo mama benerin dulu. Udah santai aja jemaah. Kakak adiknya berantem, rebutan, cuma gara-gara pensil. Mereka rebutan. Ya udah, ayo. Terus kan kadang kan seorang ibu tuh udah mumet ya 24 jam ngurusin rumah. Dengar suara tangisan tuh kadang kan nangis. Udah, disantein aja jemaah. Ini perlu jam terbang, tapi harus dipaksain jemaah. Nggak enak emang dengan tahu-tahu. Kalau udah nangis tuh rasanya telinga, aduh. Nggak apa-apa, udah. Nanti coba kalau nangis suruh coba bilang una, bilang jadi ketawa antara ini. Dan relax saja, hidup tuh yang bawa relax saja jemaah. Udahlah, anak kita nih yang memang lagi pada hiperaktifnya, ya udah emang masanya lah. Masjid Muhammad Al-Fatih itu kan lagi buka SD ya jemaah. Jamaah ntar kalau ke masjid kaget, kacanya pecah 2. Jadi kan Masjid Muhammad Al-Fatih kan ini alhamdulillah sudah punya santri. Alhamdulillah ada 11 santri. Santrinya namanya anak kecil, memang wayahnya main-main, macam-macam gitu. Ada yang lempar baterai A3, swing, kurumpiang. Yang gak pecah tapi retak pojok-pojoknya. Ada 2 sisi masjid. Namanya kan Masjid Muhammad Al-Fatih kan kaca-kaca semua tuh. Nanti jamaah ngeliat situ, mana ustadz yang retak, ntar ditunjukin deh sama anak-anak. Ada 2 yang udah retak ujung-ujungnya. Tapi gak apa-apa. Loh, tinggal ganti kaca. Berapa sih ganti kaca? 1 juta, 2 juta, 3 juta, paling mahal 5 juta. Selesai. Tapi kapan anak itu dibentak, kamu udah besok gak mau berangkat sekolah lagi tuh jamaah. Padahal waktu-waktu mereka tuh waktu berpikir benar. Kita ini adalah, ya bukan kita, mungkin saya kali ya, saya ini adalah waktu yang pernah saya rasakan dalam masa-masa pada saat itu kita SD adalah waktu yang hampir lebih banyak mubazirnya kita mempelajari sesuatu daripada yang seharusnya. Waktu itu nggak diajarin berwudu dengan baik dan benar. Waktu itu nggak dikenalin sholat duha. Waktu itu nggak dikenalin untuk makan minum sambil duduk. Waktu itu kita makan minum berdiri biasa aja. Bahkan kita rekreasi pun ada guru, mungkin guru agama nggak pernah ngingetin tentang sholatnya murid-muridnya. Mungkin kan kita bareng-bareng ya, pernah didik untuk ya hafalkan ini. Dan ternyata apa yang dihafalkan itu pun nggak kita pakai dalam kehidupan kita. Ada yang jualan di pasar, terus kemudian bilang, Bu berapa harga ayamnya? X² × 3 dikali
Lokma. Enggak. Berapa harga ayamnya? Sekilo 35. Udah gitu aja. Ternyata ada sesuatu yang mubazir, yang menurut saya mubazir dipelajari, yang harusnya waktu untuk mempelajari itu tuh lebih powerful jika mereka ditanamkan oleh Al-Quran dengan hadis, dengan akhlak yang luhur, dan life skill yang konkret untuk hidup mereka. Makanya anak-anak MAF, apa pelajarannya? Tanam cabai. Anak-anak MAF di video SHQ MAF, Sekolah Hafiz Quran MAF Instagram, dicek aja. Apa pelajarannya? Belajar menanam stroberi. Karena itu yang lebih konkret. Pagi-pagi mereka sayup-sayup terdengar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Sayup-sayup. Setelah zikir pagi, mereka baca Al-Quran. Kayak TPQ, TPA, cuman di pagi hari. Kalau TPQ itu di sore hari, ini kayak di pagi hari. Apa pelajarannya? 90% Al-Quran, 90% hadis, 10% ilmu umum. 90% itu nyangkut juga di life skill. Supaya tadi jamaah, jangan sampai ada kemubaziran. Coba bayangin Rasulullah ngajarin anak kecil umur 6 tahun, Sayyiduna Abdullah bin Abbas, diajarin umur 6 tahun, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai anak pamanku Abdullah bin Abbas, waktu itu umurku 6 tahunan, 6 tahun kelas TK 0 besar atau 1 SD. Apa yang Nabi ajarkan sama anak SD? Ihfadillah yahfazka, jaga Allah ya nak, nanti Allah jaga kamu. Tauhid. Kelas 1 SD yang diajarin, yang ditanamin ilmu tauhid. Coba bayangin jamaah, baru dapat kelas berapa kita ilmu tauhid? Sekarang kita baru dapat. Saat anak kita udah besar, kita baru dapat, oh tauhid tuh yakin sama Allah tuh ini ya, benar-benar yakin tuh di hati cuma ada Allah aja ya. Kita baru dapat sekarang. Sayyidina Abdullah bin Abbas sudah dapat sejak umur 5 tahun sampai 6 tahunan, sudah dapat materi itu. Nabi ngajarin, nah kul biyaminik wa kul mimma yalik. Nabi ngajarin sama anaknya Ummu Salamah, anak tiri beliau namanya Umar bin Abi Salamah. Umar yang masih kecil, Nabi ajarin, kul biyaminik, kul mimma yalik. Nak, makan pakai tangan kanan. Mimma yalika, ambil yang paling dekat denganmu. Bayangin jemaah, masih kecil, diajarin dengan powerfulnya luar biasa. Itulah hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kadang kita juga harus ngeliat, jangan sampai anak kita mempelajari ilmu yang mubazir. Walhasil kita sampai besar pun belum tahu nih. Jangan-jangan kita juga gak hafal lagi doa sholat jenazah. Hafal jamaah doa sholat jenazah? Tahu sholat jenazah gimana? 4 kali takbir yang dibaca apa aja? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi. Ini hafal semua. Lanjutannya wa akrim wa wasi. Terus ayo jemaah, ini kan harusnya bisa nih untuk kita pelajari. Bisa, bukan menafikan ilmu-ilmu umum, enggak, sama sekali enggak. Kalau memang mau bidangnya di situ silahkan. Tapi jemaah, jangan sampai ada satu pola yang dibangun sehingga anak-anak kita mubazir dalam usia. Udah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah umur 22 tahun ditanya, kamu mau kemana? Gak tahu. Umur 22 tahun masih begini sama bapaknya, Pak, bagi duit, mau kemana? Ngafe karo konco-konco. Padahal sahabat Rasulullah SAW dari kecil 12 tahun mereka sudah terbiasa mendapatkan penghasilan sendiri. Nabi bahkan dari 7 tahun udah jadi karyawan penggembala kambingnya orang. Nabi 12 tahun belajar ekspor impor. Nabi 15 tahun mandirinya luar biasa. Sekarang anak-anak kita apa kabar 12 tahun 15 tahun? Anak-anak kita yang S2 bahkan sekalipun apa kabar? Setelah S2-nya apakah mereka langsung mandiri? Coba ditanya, apa yang salah kitanya atau yang salah yang dipelajarinya jemaah? Harus kita sama-sama tahu. Semoga yang sederhana ini jadi ibrah buat kita bersama-sama. Ini padahal baru 1 ayat, kenapa jam 9 ya jemaah?
Lawang saya tuh kayak baru ngomong 5 menit loh. Kok udah jam 9 aja ya? Baru satu ayat. Besok ayat 63. Ini belum 63. 64 belum. 65 tuh saya ini tolong jamaah pakai prinsip di ayat 65. Ini bagus banget. Wala yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'a. Dan janganlah engkau sedih hanya karena perkataan mereka. Yuk pegang ayat 65. Udah pegang, bawa pulang. Jangan sampai perkataan orang, komentar orang itu membuat kita sedih. Jangan. Nanti kalau jamaah buat konten dikata-katain, konten gini aja dipamerin, udah ambil santai aja. Allah tuh ngasih pesan, wahai Muhammad, kamu jangan sedih ya atas komentar-komentar mereka. Gimana pun jamaah tuh lebih enak loh. Jamaah kan cuma di kolom komentar doang kan. Begitu diklik ternyata akunnya bodong atau akun fake. Kalau Rasulullah itu di komennya tuh langsung verbal, Muhammad, dasar kamu tukang sihir gitu. Kalau kita kan cuma di kolom komentar doang. Mereka kan gak berani memunculkan. Para haters itu kan jarang yang berani memunculkan dirinya. Berbalik dia di balik second account. Makanya jangan sampai kita sedih dengan komentar orang lain. Hidup itu kita yang menjalani, orang lain yang mengomentari. Jadi jalan aja, the show must go on. Ada pertanyaan? Gak ada, karena udah paham semua kayaknya mah. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tolong jemaah mungkin ada timekeeper ya, biar bisa nextnya ada tanya jawab. Karena saya benar-benar ngerasa kayak baru ngomong 5 menit loh. Loh kok udah jam 9 lebih 7 menit aja. Masya Allah, tabarakallah. Begini ternyata ya kalau atmosfer jamaahnya, atmosfer jamaah yang semangat. Kalau kita yang sama-sama semangat menimba ilmu, insya Allah jadi kebaikan. Kita akhiri lagi dengan Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kapan terakhir kali ngaji kayak gitu? Ingat di surau-surau bawa obor ngaji zaman-zaman dulu. Jadi kita terus minta sama Allah. Itu tadi doa supaya Allah memberkahi hidup kita dengan Al-Quran yang kita pelajari. Salam keluarga di rumah. Buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Kalau ada yang hadir mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, save nomor WA saya 0812 13 60 70 20. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tap link di bio kalau ada yang mau bersamai bangun masjid, bangun ruang-ruang kelas untuk para penghafal Al-Quran. Insya Allah ada 4 ruangan yang lagi dibangun. Mohon doa restunya teman-teman. Ada di story sudah kami upload. Sehat selalu ya sahabat. Barakallah. Tap link di bio kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian.